Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal praktikum ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang praktikum 2. Dan pada video kali ini kita akan coba membahas tentang soal praktikum 3 ya. Nah, dimana soalnya kita diperintahkan untuk membuat sebuah form ya, dimana nanti di sini ada nomor pelanggan sampai dengan ada total bayar ya, dimana nanti nomor pelanggannya diinputkan, lalu nanti di sini untuk pilihan makanan kita disuruh klik dari list ini ya. Jadi dari list box ini kita disuruh pilih kode makanannya, kemudian nanti otomatis muncul nama makanan, harga, dan kuantitinya kita input manual ya. Nah, kita coba bahas dulu atau kita coba baca soalnya ya. Kita pahami dulu baik-baik. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat tampilan formnya seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk buat tampilan formnya seperti ini. Kemudian nomor 2, nomor pelanggan, nama dan kuantiti adalah input manual ya. Jadi nomor pelanggan, kemudian nama dan kuantiti kita input manual. Lalu soal yang ketiga, gunakan fungsi enter dan substring pada nomor pelanggan ya untuk mencari status dan potongan ya. Kemudian fungsi substring dipakai untuk membaca 2 digit pertama pada nomor pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta nomor pelanggan ini kita baca 2 karakter pertama ya untuk mendapatkan status dan potongan. Nah, di sini ada ketentuannya. Apabila 2 digit pertama adalah 01, maka statusnya adalah member dan potongannya adalah 10% ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila 2 digit pertama adalah 02, maka status non-member dan potongannya adalah 0. Nah, selain itu akan tampil pesan ada kesalahan pada nomor pelanggan ya. Jadi kita diminta untuk membuat 2 pengujian, yaitu kalau misalnya dia 01 di nomor pelanggannya ya, maka statusnya member, kemudian potongannya 10%. Kalau misalnya digit pertama ini ya, 2 digit pertama ini 02, maka statusnya non member dan potongannya 0. Lalu selain itu maka ada pesan kesalahan input nomor pelanggannya. Lalu soal nomor 4, apabila list diklik, nama makanan dan harga akan muncul pada text field yang bersangkutan dengan ketentuan ini ya, kode listnya MKN001. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul nama makanannya nasi goreng, kemudian harganya 20.000. Kalau MKN002 bakmi ayam, kemudian harganya 30.000 sampai dengan seterusnya ya. Lalu soal nomor 5, gunakan fungsi enter untuk mendapatkan kuantiti ya. Nah, dimana rumusnya adalah total harga sama dengan kuantiti dikali harga dikurang kuantiti dikali harga dikali potongan ya. Nah, nanti kita coba. Lalu yang terakhir adalah untuk tombol keluar ya. Nanti kita ada tombol baru dan tombol keluar ya seperti biasa. Oke, kalau sudah silakan teman-teman buka dulu NetBeans-nya, lalu silakan desain form seperti ini ya. Nah, dimana di sini saya desainnya tidak sama dengan soal, namun kalau teman-teman mau samakan seperti di soal ini silakan ya. Ini kenapa saya buat begini, biar dia tidak memanjang ya, tidak horizontal. Saya maunya vertikal seperti ini biar teman-teman lihatnya juga mudah ya. Oke, dimana di sini kita butuhkan beberapa komponen ya. Yang pertama ada text field, kemudian label, lalu di sini ada list ya, list. Nanti silakan teman-teman cari list di sini ya, di pilihan komponen ini. Kemudian di sini ada tombol ya, 2 tombol seperti itu. Nah, seperti biasa kalau teman-teman sudah desain tampilan formnya, sekarang kita akan coba untuk mengubah variable name-nya ya, biar codingannya kita sama, maka variable name-nya usahakan sama. Nah, yang pertama nomor pelanggan ini variable name saya adalah tnopel ya, artinya T nomor pelanggan ya. Jadi sini saya singkat aja tnopel. Kemudian untuk nama itu T nama pelanggan ya, T nama pelanggan. Lalu statusnya T status. Lalu potongannya adalah T potongan. Kemudian
Nama makanannya T nama makanan ya, disambung aja T nama makanan seperti biasa. Kemudian harga T harga, lalu quantity itu adalah T QTY ya, atau T quantity. Lalu yang terakhir untuk text field adalah T total ya. Nah, di sini saya beri nama T total. Lalu buttonnya yang pertama button baru, di sini saya beri nama B baru. Lalu keluar, di sini saya beri nama B keluar ya. Lalu untuk yang list ini saya beri nama variable name-nya adalah L makanan, artinya list makanan ya. Jadi saya beri nama L makanan. Oke, kalau sudah seperti ini di desainnya, kemudian sudah juga teman-teman beri variable name-nya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba buat soal yang pertama dulu ya. Di sini kita sudah berhasil di sini kita sudah berhasil membuat tampilan formnya. Kemudian nomor 2 ini perintah input manual di nomor pelanggan, nama dan quantity. Kita langsung masuk ke soal nomor 3, yaitu fungsi enter di nomor pelanggan ya. Nah, jadi di nomor pelanggan ini kita gunakan fungsi enter. Silakan teman-teman arahkan ke nomor pelanggan, kemudian klik kanan, lalu event, lalu key ya, kemudian key press ya. Silakan teman-teman pilih seperti ini. Nah, nanti kita diarahkan ke sini ya, ke codingannya ya, di private void tnople key press ya. Nah, di situ kita isikan apa? Di situ kita isikan seperti ini. Yang pertama kita buatkan dulu pengujian jika dia di enter ya, berarti if, kemudian vt ya atau event, lalu get key code sama dengan key event ya, lalu dot vk kemudian underscore enter. Nah, nanti silakan teman-teman cari aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tambahkan pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Nah, hati-hati ya, di beberapa kasus saya sering lihat banyak yang error seperti ini ya. Nah, kalau begini error di bawah sini berarti kita lihat nih. Nah, ini kan ada tanda di blok kuning ya, berarti itu pasangannya. Hati-hati bahwa di private void ini juga ada penutup kurung kurawal. Nah, maka kalau misalnya kita sudah membuatkan pembuka kurung kurawal baru namun belum penutupnya tidak muncul otomatis, maka kita akan harus tambah untuk penutup kurung kurawalnya ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita blok kuning seperti ini, maka yang diblok bukan yang di bawah ini ya. Hati-hati, yang di bawah ini adalah penutupnya dari private void ini ya. Nah, jadi ada banyak kesalahan teman-teman yang saya perhatikan seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati dalam buka dan tutup kurung kurawal ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, di dalamnya kita akan buat seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabel string, yaitu nopel, kemudian kode ya. Nah, ini ada dua yang kita mau buatkan variabel. Di situ kita buatkan seperti ini, lagi di bawahnya nopel, kita isikan ya, sama dengan t nopel, kemudian get text. Nah, jadi kita mau ngambil isi dari tnople ini, kita isikan ke dalam variabel nopel yang sudah kita buat di atas tadi sini ya. Nah, jadi variabel yang sudah kita deklarasikan, kita isikan nilainya, kita ambil dari tnople getText ini ya. Lalu di bawahnya adalah kode. Kode sama dengan nopel dot substring ya, kita buat substring seperti ini. Kemudian kita ambil berapa karakter, kita ambilnya mulai dari karakter pertama yaitu karakter 0. Kemudian berapa karakter yang kita mau ambil, yang kita mau ambil adalah 2 karakter ya, dimana soalnya memerintahkan kita untuk mengambil 2 karakter di awal ya. Nah, jadi kode ini kita ambil dari nopel. Nopel ini dari mana? Nopel ini dari variabel yang kita deklarasikan di atas. Kemudian kita ambil 2 karakter menggunakan substring seperti ini. Terus di sini 0. Kenapa 0? Karena kita mengambilnya dari awal ya. Nah, maka kita ambilnya dari karakter yang pertama, yaitu mulai dari 0. Kan
karakter ini kan dimulai menggunakan array ya, dimana array menggunakan angka 0, 1 sampai dengan seterusnya. Nah, maka karena kita mau ngambil di huruf awal berarti mulai dari 0, 2 ya. Kenapa 2? Karena kita mau ngambilnya 2 karakter ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita deklarasikan seperti itu, maka selanjutnya kita uji ya. Berarti yang kita uji adalah kode. If kode dot equals ya, atau jika kode sama dengan 01, maka kita coba lihat di soal ya. Nah, kalau 01 perintahnya apa? Sini ya. Jika 2 digit pertama adalah 01, maka status adalah member ya. Nah, status di sini di form ini adalah member, kemudian potongannya adalah 0 ya. Nah, kita buat langsung aja. Berarti t status dot set text ini kita isikan apa? Ini kita isikan statusnya adalah member ya. Kemudian t potongan ya. Nah, t potongan set text ya, potongannya berapa? Kalau member adalah 10% ya, maka di sini kita isikan 10 menggunakan petik ya. Oke, kalau sudah, kita kan cukup 2 ya yang mau diisikan nilainya. Kemudian selanjutnya kita isikan di bawah else if ya. Selain itu, jika kode equals ya sama dengan berapa nih? Sama dengan 02, maka t status ini kita copy aja lah ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Lalu membernya kita ganti menjadi non member, lalu potongannya kita ganti menjadi 0 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kan di sini ada 3 pengujian ya, selain yang keduanya ini 01 dan 02. Selain itu maka ada kesalahan pada nomor pelanggannya. Berarti di sini kita inputkan else ya. Lalu untuk menampilkan pesan seperti apa? Nah, kita sudah bahas juga sebelumnya menggunakan J option ya. J option pen, kemudian dot show message dialog ya, message dialog. Kemudian kodenya apa? Di sini kita isikan, misalnya ada kesalahan pada nomor pelanggan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita coba dulu, kita coba jalankan, klik kanan run file. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita coba inputkan 01.123 enter. Oke, maka muncul statusnya member, kemudian potongannya 10%. Kalau misalnya saya isikan 02.111, nah kalau dia 02 berarti non member dan potongannya 2. Terus kalau misalnya saya isikan 00.000, nah maka nanti di sini ada pesannya, ada kesalahan pada nomor pelanggan, seperti itu ya. Nah, berarti sampai sini soal nomor 3 kita sudah kita selesaikan ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan untuk soal nomor 3 ini ya. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 4 ya. Nah, dimana di sini kita masuk ke list ya. Nah, di sini untuk list kita coba selesaikan. Oh ya, di sini kalau teman-teman belum isi listnya, itu silahkan diisi dulu ya. Caranya klik kanan di listnya, kemudian properties. Nah, lalu di sini kita cari model ya. Lalu di sini kita cari model. Ini sama seperti ngisi combo seperti sebelumnya ya. Nah, di sini kita isi ya MKN 001, MKN 002 sama MKN 004 ya. Nah, di sini pastikan list model editor ya. Oke, kalau sudah silahkan di OK. Selanjutnya kita isi codingannya. Gimana caranya? Adalah klik kanan, kemudian event, lalu pilih mouse, kemudian mouse klik ya. Nah, karena kan kita kan memilihnya kan otomatis kita klik ya. Nah, maka di sini kita eventnya adalah event, kemudian mouse, lalu mouse klik ya. Oke, kalau sudah silahkan diklik.
Oke, kalau sudah sampai di sini ya, kita sudah masuk ke private void L makanan ya. Lalu di sini kita akan buat seperti ini. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu variabel kode ya untuk menampung kode dari kode makanan ya. Nah, kemudian di kode ini kita akan isikan seperti ini. Kode sama dengan dia akan menampung L makanan ya, list makanan dot get select value ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita buatkan dulu variabel kode untuk menampung kode makanan. Lalu kode ini kita isikan L makanan get select value ya. Artinya kita akan mengambil nilai yang kita pilih. Misalnya kode MKN001 yang kita klik atau yang kita pilih, maka dia akan masuk ke dalam variabel kode ini. Lalu kode inilah yang akan kita uji ya. Nah, caranya selanjutnya adalah kita uji kodenya menggunakan if, kemudian kode dot equals ya, equals, kemudian kodenya apa, misalnya MKN001 ya. Nah, untuk lebih pastinya kita coba lihat di soal kodenya apa aja. MKN001 itu nasi goreng, kemudian harganya 20.000. Berarti di sini T nama makanan ya, kita akan tampung di sini kita set text itu adalah nasi goreng ya, nasi goreng, kemudian T harga itu kita set text, ini harganya misalnya 20.000 tadi ya, 20.000. Lalu di bawahnya else if ya, kita uji lagi kode equals, kode sama dengan MKN002, maka nah di sini kita isikan aja ya, kita kopikan aja untuk T nama makanan sama T harganya. Lalu isinya adalah bakmi ayam harganya 30.000 ya. Berarti di sini kita isikan bakmi ayam, lalu harganya adalah 30.000. Kemudian ini kita copy aja ya, kita copy aja else if nya, lalu MKN002 jadi 003, kemudian 003 itu ayam geprek harganya 20.000, ini ayam geprek kemudian harganya 20.000. Lalu yang terakhir adalah ayam bakar ya, harganya 30.000. Seperti ini kita copy lagi, kemudian MKN004, lalu di sini ayam bakar harganya 30.000 ya, 30.000. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita coba lagi, klik kanan run file. Lalu di sini kita coba uji nomor pelanggan dulu 01.001. Oke, kita isikan namanya misalnya Hafid. Lalu nama makanannya kita pilih ya. Kalau MKN001 berarti nasi goreng harganya 20.000. Kalau MKN02 berarti nama makanannya bakmi ayam harganya 30.000. 003 ayam geprek kemudian harganya 20.000. Yang MKN04 ayam bakar harganya 30.000 ya. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil untuk memilih daftar makanan ya berdasarkan kode ini. Kita sudah ujikan bahwa jika MKN001 nasi goreng sampai dengan seterusnya ya berdasarkan soal yang ada. Nah, selanjutnya berarti di sini kita sudah berhasil menyelesaikan soal nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5 ya. Untuk nomor 5 ini kita disuruh untuk fungsi enter pada quantity, kemudian rumusnya adalah ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu, silakan teman-teman kembali ke codingannya ya. Di sini kita ke desain dulu, lalu kodenya kita klik kanan, event, kemudian event, lalu key press ya. Oke, kalau sudah masuk di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, nah di sini kan kita di Tenopel kan kita menggunakan fungsi enter juga. Nah, ini kita copy aja ya, ini kita copy yang di atasnya aja ya. Tuh kita copy, kemudian kita enter seperti ini ya. Pastikan kurung perawalnya betul ya, penutup kurung perawalnya ada. Lalu di situ kita isikan seperti ini.
Oke, kita kalau sudah sampai di sini, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita deklarasikan dua variabel ya. Kita deklarasikan variabel menggunakan tipe double ya, tipe data double. Di sini kita isikan harga, kemudian kita buat HRG aja ya, HRG, kemudian diskon, pot diskon. Nah, ini ada potongan diskon nanti ya. Kemudian TTL atau total ya, kemudian quantity ya. Nah, ini kita coba buatkan variabel dulu seperti ini, kemudian kita isikan ya, HRG itu menampung dari double, kita konversikan dulu ya, kemudian parse double, lalu isinya adalah T harga titik get text ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah diskon ya, kita ambil diskonnya, sama kita kopikan aja ya yang ini ya. Ini kita copy aja sama dengan, lalu di sini kita isikan T diskon ya, T diskon. Nah, kita perhatikan diskon tadi kita beri nama apa ya. Nah, potongan ya, sorry ya, ini kita isikan potongan, berarti T potongan, kemudian nah ini kita isikan pot ya, pot diskon, kemudian di bawahnya adalah untuk quantity ya, ini kita copy paste aja lah ya, ini kita copy kemudian pastekan di bawahnya, pot diskonnya kita ganti quantity ya, QTY, kemudian di sini kita ganti juga T QTY ya. Oke, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah kita masukkan rumus ya. Di sini kita tampung dulu diskon sama dengan pot diskon dibagi 100 ya. Nah, biar dia menjadi misalnya 10%, berarti 0,1 misalnya gitu ya, sampai dengan seterusnya. Kemudian TTL ya, atau total, sama dengan ini kita sesuaikan rumus ya. Kita sesuaikan rumus yang ini, quantity dikali harga dikurang quantity dikali harga dikali potongan persen ya. Berarti di sini sama dengan QTY dikali HRG ya, kemudian di luar dari penutup kurung ini dikurang, lalu di sini QTY dikurang dikali HRG dikali diskon. Oke, kita buat begitu ya, ini ya betul ya rumusnya, HRG dikali quantity dikali harga dikurang quantity dikali harga dikali diskon. Kita coba lihat lagi. Oke, sudah sama ya. Oke, kalau sudah sama, selanjutnya adalah kita isikan ya TTL ini ke dalam T total ya. T total, kita set text, kemudian isinya adalah string format, kita isikan seperti ini, persen titik 0f ya, kita isikan begitu. Lalu di sini kita isikan TTL atau variabel total yang ada di atas sini ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita save, kemudian kita coba jalankan, klik kanan, kemudian run file. Lalu di sini kita coba mulai dari awal ya, 0001 titik 01. Oke, kemudian di sini namanya sembarang aja dulu, makanannya kita pilih nasi goreng misalnya, kemudian di sini kita pilih 1, enter. Nah, maka di sini ada potongan ya, potongannya 10%, maka total yang kita bayarkan bukan lagi 20.000 melainkan 18.000 ya, karena kita sudah dipotong 10% seperti itu. Kalau kita beli 5, maka yang kita bayarkan adalah 90.000 ya, harusnya kan 100.000, karena potongan 10% maka kita cuma bayar 90.000 ya. Nah, sampai situ kita sudah berhasil ya. Coba kita untuk yang 02 ini 0 ya,
potongannya 0, kemudian statusnya non member, kita coba geprek, kita pilih harganya 20.000, kuantitinya 5, kita enter, harganya adalah 100.000. Kenapa dia 100.000? Tadi kita bayarnya 90.000 karena kode pelanggannya adalah 02 dan dia statusnya non member, kemudian potongannya 0% ya. Oke, jadi sampai situ kita sudah berhasil menyelesaikan soal yang keberapa tadi tuh? Soal yang kelima ya. Nah, sekarang kita selesaikan untuk poin nomor 6 ya. Soal nomor 6 kita selesaikan. Nah, ini saya rasa mudah ya. Untuk yang baru ini kita tinggal isikan seperti ini. Kita tinggal isikan T nopel ya, titik set tag itu sama dengan kosong seperti ini. Ini tinggal kita copy paste ya, copy dan paste. Nah, kemudian tinggal kita isikan T nopel menjadi T nama pelanggan, kemudian apalagi T status ya, kemudian T potongan, lalu T harga, kemudian T KTY, lalu selanjutnya adalah terakhir total ya, T total. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang tombol baru ya, tombol keluar maksudnya ya. Ini tinggal kita klik 2 kali, lalu di sini kita isikan apa? System.exit kemudian 0 ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, silahkan di save. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini nomor pelanggannya berapa? Misalnya 001 member, namanya misalnya Ngoding Pintar, nama pelanggannya. Kemudian nama makanannya, kita pilih misalnya dia makan nasi goreng ya, MKN 001. Kemudian kuantitinya misalnya dia 3 orang, maka yang dia bayarkan adalah 54.000 gitu ya. Kita baru, nah berarti sorry ya, ini T nama makanannya belum bersih ya. Di sini kita tambahkan lagi, di sini T nama makanan dot set text sama dengan 00. Lalu di bawah sini kita langsung arahkan ke T nopel ya, biar dia fokus ya. T nopel titik request fokus. Oke, seperti itu. Kalau sudah, silahkan di save, lalu kita jalankan lagi. Di sini kita isikan 01 atau 02.001, enter. Namanya misalnya Uwais, statusnya non member, potongannya 10%, dia makannya ayam bakar ya, atau bakmi ayam, kuantitinya 5, dia bayarnya 150.000 ya. Kalau kita bersih, maka fokus kita sudah masuk ke dalam nomor pelanggan lagi. Kalau kita klik tombol keluar, maka dia akan keluar sistem seperti itu ya. Berarti pembahasan soal kita sudah selesai ya, sampai nomor 6 kita sudah selesaikan semua soal-soal yang ada ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, tinggal kita sering-sering latihan aja ya. Kita banyakin latihan. Kalau misalnya ada tugas dari dosen atau guru, nah silakan dikerjakan ya. Jangan taunya copy paste aja ya. Karena sebenarnya guru atau dosen itu ya enggak masalah. Kalian mau copy paste atau kalian mau apapun itu ya, itu sebenarnya kembali ke kalian sendiri ya. Dan nantinya pada saat sidang akhir atau tugas akhir atau UAS, kalian
sendiri yang mengalami akan kesusahan sendiri karena sudah tidak ada teman yang bisa membantu gitu ya. Jadi saya rasa untuk lebih bisa program ya, setidaknya kita paham dasar itu ya ngerjain sendiri ya. Kalau ada tugas, kemudian terlebih lagi kalau ada tutorial seperti ini ya dikerjakan step by step. Kalau misalnya ada yang error atau ada yang keliru, coba diulang lagi videonya ya, dilihat apa kesalahannya atau errornya apa ya. Karena sebenarnya seperti ini, intinya kita harus teliti ya, kita harus teliti dalam mengerjakan sesuatu. Oke, jadi saya rasa untuk pengerjaan soal praktikum 3 ini sudah selesai. Jadi saya rasa mudah sekali untuk pengerjaannya. Kita akan coba selesaikan soal-soal yang ada nantinya ya. Jadi kita akan coba selesaikan untuk praktikum 4 jika ada soalnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngoding pintar.